Glory Glory Manchester United. Manchester United kembali ke jalur kemenangan setelah mengalahkan Newcastle United 3-2 kemarin di Stadion Old Trafford. Dan besok tanggal 19 Mei jam 22.00 Manchester United akan menuntaskan laga pamungkas di musim ini melawan Brighton Hove Albion di kandangnya Brighton. Nah, sebelum saya mengulas mengenai prediksi line up dan prediksi skor melawan Brighton besok tanggal 19 Mei, saya akan sedikit memberikan review mengenai pertandingan Manchester United melawan Newcastle United kemarin. Dari pertandingan itu ada beberapa hal yang bisa kita fokuskan. Artinya ada beberapa hal yang menarik untuk kita bicarakan di pertandingan melawan Newcastle United kemarin, di mana Erik ten Hag memakai pola 4-2-3-1 tapi memakai false nine di pertandingan itu, dengan Bruno Fernandes bermain kembali sebagai kapten MU dan dia bermain sebagai false nine. Nah, ternyata ini menjadi sebuah solusi ketika MU menghadapi badai cedera seperti musim ini, dan itu memberikan pertahanan yang cukup kuat untuk melawan tim-tim yang kuat terutama. Dimana ketika bertahan, 4 pemain depan itu termasuk Bruno sebagai false nine akan bergerak ke depan dan melakukan pressing terhadap pertahanan lawan. Nah, itu berhasil secara efektif dan ditunjang pula dengan peran dari Sofyan Amrabat yang berhasil melindungi pertahanan, kembali dimainkan oleh Erik ten Hag sebagai gelandang bertahan. Nah, saya rasa ini akan menjadi platform untuk final FA Cup nanti melawan Manchester City. Itu salah satunya itu. Kemudian Sofyan Amrabat ini semakin menunjukkan bahwa Sofyan Amrabat ingin menunjukkan kepada manajemen MU bahwa dia layak dipermanenkan. Karena memang secara ball position Sofyan Amrabat mungkin nggak terlalu bagus, tapi sebagai holding midfielder untuk melakukan tackling, kemudian memotong umpan-umpan yang itu. Kemudian ada 1-2 momen saya lihat di pertandingan melawan Newcastle kemarin, dimana waktu itu terjadi serangan balik ke pertahanan MU dan tinggal Sofyan Amrabat 1 melawan 2 Anthony Gordon dan Alexander Isak. Nah, di situ Sofyan Amrabat posisinya sangat baik sekali ketika dia mencoba mendekati Anthony Gordon, dan ketika Anthony Gordon melakukan umpan silang ke Alexander Isak, dengan sekuat tenaga secepat mungkin Sofyan Amrabat bisa mengeblok tendangan Alexander Isak sehingga bola menghasilkan tendangan penjuru. Nah, itu momen dimana Sofyan Amrabat dibutuhkan untuk MU di lini seperti itu. Bahkan untuk hal seperti itu dia lebih bagus dari Casemiro. Nah, kemudian yang kedua, Amad Diallo. Amad Diallo ternyata diturunkan sebagai starter lagi, meskipun kemarin mengalami cedera di pertandingan sebelumnya melawan Arsenal, tapi ternyata Amad Diallo berhasil pulih dengan cepat dan dia memperlihatkan kelasnya. Dia seperti ingin menunjukkan kepada Erik ten Hag dan seluruh manajemen MU bahwa dia pantas untuk menempati posisi wing kanan, sayap kanan. Dan Amad Diallo ini mempunyai X faktor menurut Erik ten Hag yang tidak dimiliki pemain lain. Nah, untuk itu saya rasa kedepannya Amad Diallo akan menjadi pemain yang bisa menjadi pemain kunci bagi MU di masa depan dengan usianya yang masih sangat muda pula. Dan gol dari Amad Diallo itu merupakan kelebihan dia karena dia wing kanan dengan kaki kiri ya, kekuatan kaki kiri, dan dia melakukan tendangan keras yang sangat terarah. Oke, itu Amad Diallo. Kemudian ada beberapa hal lagi, yaitu di mana kemarin waktu melawan Newcastle United, Casemiro tetap dipertahankan sebagai bek tengah dengan Jonny Evans, tapi Lisandro Martinez masuk ketika pertandingan kurang lebih 10 menit sebelum berakhir, dan Lisandro Martinez memperlihatkan bagaimana MU musim ini sangat kehilangan dia sebagai seorang pemimpin dan sebagai seorang back yang mempunyai kualitas untuk sebagai ball playing defender ya. Ada satu momen di mana Alexander Isak
sedang berusaha untuk melakukan shooting ke gawang Manchester United, tapi tiba-tiba oleh Lisandro Martinez diserobot bola itu, dan kelihatan Alexander Isak kaget karena posisi Martinez ketika itu tidak terduga. Ketika itu posisi yang lebih dekat adalah Johnny Evans dan Casemiro, tapi Martinez dengan kecepatannya dia bisa menyerobot bola dari Alexander Isak dan kemudian langsung melakukan counter attack, di mana kemudian akhirnya terjadi gol melalui Rasmus Højlund. Meskipun itu juga salah satu kelebihan dari Rasmus Højlund memanfaatkan peluang. Ini juga yang saya bahas. Berarti Rasmus Højlund memulai kelebihan di mana dia adalah tipikal striker yang memang mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun ketika dia memiliki hal itu. Jadi selama ini mungkin PR-nya adalah bagaimana memberi ruang kepada Rasmus Højlund supaya dia bisa memperoleh ruang, space, sehingga dia bisa melakukan triknya untuk mengelabui back pertahanan lawan dan melakukan shooting ke gawang. Gol yang bagus sekali, dan gol ketiga itu merupakan ciri khas dari yang diinginkan oleh Erik ten Hag, dimana dengan passing yang begitu cepat dan diakhiri dengan finishing yang sangat klinis. Nah, itu mungkin review mengenai pertandingan melawan Newcastle United kemarin, dan dengan kemenangan MU melawan Newcastle United kemarin, MU berada di posisi 8 masih, tapi memiliki poin yang sama dengan Newcastle United. Dan untuk posisi akhir nanti, MU hanya bisa memiliki 2 posisi, yaitu peringkat 8 atau peringkat 7. Dengan catatan besok perolehan poinnya lebih tinggi dari Newcastle United setelah pertandingan terakhir. Karena untuk dari selisih gol, MU sangat inferior dibandingkan Newcastle United. Jadi MU harus menang poin dengan posisi sekarang sama-sama meraih 57 poin di akhir klasemen nanti. Nah, untuk prediksi line up melawan Brighton Albion besok, saya rasa banyak sekali pemain yang sudah kembali dari cedera, seperti Victor Lindelof sudah mulai berlatih, Rafael Varane sudah mulai berlatih. Rafael Varane sudah mengucapkan perpisahan ya ke fans Manchester United di Old Trafford kemarin. Jadi ini adalah pertandingan terakhirnya, mungkin besok melawan Brighton atau melawan City di FA Cup Final. Itu adalah pertandingan terakhir dari Rafael Varane. Kemudian Anthony Martial pun sudah mulai berlatih, tapi saya nggak yakin Anthony Martial masih akan terlibat sebagai starter. Mungkin kalau sebagai pemain pengganti mungkin masih bisa, tapi kalau sebagai starter kayaknya kecil kemungkinannya untuk Anthony Martial, karena dia juga sudah mengucapkan perpisahan kepada fans Manchester United. Nah, saya rasa untuk pertandingan besok dengan kembalinya Lisandro Martinez ke tim utama MU, dan dia sudah menjalani satu percobaan kemarin dengan bermain sekitar 10 menit sampai 15 menit di pertandingan melawan Newcastle United. Saya rasa untuk kiper akan tetap Andre Onana dipasang sebagai kiper untuk pertandingan besok melawan Brighton. Kemudian untuk posisi bek kiri, saya rasa Diogo Dalot akan dipertahankan sebagai bek kiri. Kemudian untuk bek kanan, Aaron Wan-Bissaka pun akan tetap untuk dipertahankan sebagai bek kanan. Kemudian saya rasa untuk bek tengah, Lisandro Martinez untuk saat ini saya rasa belum akan menjadi starter, karena pasti dia akan dipersiapkan untuk melawan City di final kemarin. Jadi saya rasa bek tengah kirinya masih Johnny Evans, dan kemudian back tengah kanannya masih Casemiro. Tapi di bangku cadangan ada Lisandro Martinez, ada Lindelof, ada Rafael Varane. Jadi ada Willy Kambuala. Jadi akan ada 4 pemain yang bisa menjadi backup atau pemain cadangan di pertandingan besok. Kemudian untuk lini tengah, di mana Sofyan Amrabat semakin menunjukkan kelasnya ya, semakin mulai beradaptasi dengan Liga Inggris, tapi sayangnya mungkin agak telat ya, di pertandingan-pertandingan akhir dia baru mulai itu. Tapi dengan alasan setelah dia diinterview, Sofyan Amrabat bilang bahwa dia mengalami beberapa cedera yang mengakibatkan dia tidak maksimal penampilannya. Nah, tapi setelah 2 pertandingan kemarin, saya rasa Sofyan Amrabat akan tetap dipasang sebagai gelandang bertahan oleh Erik ten Hag sebagai starter. Kemudian Kobbie Mainoo yang kemarin sangat menonjol ya dengan golnya, yang ketenangannya ya. Jadi dia salah satu kelebihan dari Kobbie Mainoo ini adalah
ketenangannya. Jadi dia seperti cool gitu ya, di posisi apapun, di pertahanan lawan, di tengah, di pertahanan sendiri, dia selalu cool, berusaha cool dan tenang. Itu salah satu kelebihan dari Kobbie Mainoo. Gelandang masa depan MU, bahkan mungkin calon kapten MU di masa depan. Kobbie Mainoo akan tetap dipertahankan oleh Erik ten Hag. Kemudian saya rasa Erik ten Hag akan mengulangi dengan menggunakan false nine. Jadi Scott McTominay akan tetap dipasang sebagai gelandang. Kemudian di depan nanti Bruno Fernandes akan berposisi sebagai false nine lagi. Kemudian didampingi di sayap kiri Alejandro Garnacho dan di sayap kanan Amad Diallo. Dimana kemarin Marcus Rashford juga sudah bermain sebagai pemain pengganti. Tapi saya rasa untuk pertandingan melawan Brighton besok masih belum berubah seperti kemarin. Jadi prediksi saya starting line up untuk besok melawan Brighton itu tidak akan mengalami perubahan dari starting line up melawan Newcastle United kemarin. Jadi Erik ten Hag tidak akan merubah starting 11-nya melawan Brighton besok. Saya rasa itu prediksi saya untuk line up-nya. Sedangkan untuk prediksi skor, MU akan mengalahkan Brighton dengan skor 1-2. Jadi skor untuk Brighton melawan MU besok adalah 1-2, di mana MU akan meraih kemenangan dan meraih 3 poin. Sehingga poin akhirnya adalah MU meraih 60 poin di musim ini 2023-2024. Entah itu akan menjadi peringkat 8 atau peringkat 7, masih harus melihat pertandingan dari Newcastle United. Oke, mungkin itu saja prediksi line up dan prediksi skor saya. Attacks win you games, but defense win you title. Glory glory Manchester United.